Selamat datang kembali pada kuliah KL 2102 Statika. Kali ini kita akan membahas tentang konsep tumpuan dan reaksi. Misalnya ada sebuah bodi berbentuk batang yang dikenai gaya seperti ini, maka bodi ini akan mengalami perpindahan terus-menerus akibat gaya yang bekerja padanya. Hal ini tidak kita inginkan di dalam statika. Batang ini harus kita taruh misalnya di lantai dan dinding seperti ini, sehingga ada kontak antara batang dengan lantai dan dinding dan tidak akan ada perpindahan terus-menerus. Tempat di mana kontak ini terjadi kita sebut sebagai tumpuan atau support, di mana tumpuan ini tugasnya adalah menahan perpindahan dari bodi dengan cara memberikan gaya. Misalnya pada kontak antara batang dengan lantai ini akan ada gaya vertikal. Mungkin Anda sudah mengenal sebelumnya dengan gaya normal. Ini kita sebut sebagai reaksi dari tumpuan. Jadi tumpuan akan memberikan reaksi apabila ada beban yang bekerja pada bodi dan diteruskan oleh bodi ke tumpuan. Apabila lantai licin hanya akan ada reaksi vertikal, namun apabila misalnya lantainya kasar, mungkin akan ada reaksi dalam arah horizontal berupa friksi. Ini juga reaksi dari tumpuan yang ada di lantai ini. Demikian pula dengan di dinding ini, misalnya kalau dindingnya licin, akan ada reaksi dalam arah tegak lurus dengan dinding ini, jadi arah horizontal. Demikian, ini juga kita sebut sebagai reaksi dari tumpuan ini. Reaksi-reaksi ini akan menahan perpindahan sehingga di tempat di mana ada tumpuan, perpindahan tidak akan terjadi. Ada beberapa tumpuan ideal yang kita pelajari di statika ini. Pertama, tumpuan yang berperilaku seperti lantai yang licin di sini, di mana lantai hanya memberikan reaksi berupa gaya vertikal kepada bodi yang mengenainya. Tumpuan seperti ini kita sebut sebagai tumpuan roll dengan lambang seperti ini. Tumpuan roll ini hanya memberikan satu reaksi dalam arah tegak lurus dari rollnya. Jadi di lantai ini dengan reaksi seperti ini yang hanya vertikal kita bisa gambarkan tumpuan roll di ujung dari bodi atau batang yang mengenai lantai ini. Demikian pula halnya di dinding ini. Kalau dinding ini misalnya licin, kita bisa gambarkan tumpuan roll di sini, di mana reaksi yang diberikan dinding hanya ada gaya dalam arah horizontal. Apabila lantainya kasar, maka lantai akan dapat memberikan dua gaya, satu vertikal, satu lagi horizontal dari gesekan atau friksi. Maka tumpuan yang berperilaku seperti lantai yang kasar ini kita sebut sebagai tumpuan sendi atau pin dengan lambang seperti ini. Dan tumpuan sendi ini mempunyai dua reaksi, satu arah vertikal, satu arah horizontal. Dengan demikian, bodi yang dikenai ke tumpuan sendi ini tidak akan mengalami translasi ke arah manapun karena sudah ditahan oleh dua reaksi ini. Jadi jika lantai ini kasar, kita bisa gambarkan tumpuan sendi di ujung bodi yang mengenai lantai ini. Tumpuan ideal ketiga adalah tumpuan jepit, di mana bodi yang dikenai ke tumpuan jepit tidak akan mengalami translasi dan rotasi. Jadi tumpuan jepit ini selain memberikan reaksi vertikal dan horizontal yang menahan semua translasi, juga akan memberikan reaksi berupa momen. Momen ini akan menahan semua rotasi yang dialami oleh titik yang dikenai tumpuan jepit ini. Secara ilustrasi mungkin kita bisa bayangkan tumpuan jepit ini apabila batang ini kita masukkan ke dalam dinding, sehingga ujung batang ini tidak akan mengalami pergerakan vertikal maupun horizontal dan juga tidak akan mengalami rotasi atau putaran. Jadi jepit ini akan memberikan reaksi berupa gaya vertikal, gaya horizontal, dan momen, sehingga ujung batang yang bertumpu pada tumpuan jepit ini tidak akan mengalami perpindahan dan rotasi sama sekali. Demikian tumpuan ideal yang kita akan gunakan di kuliah statika ini. Pada segmen berikutnya kita akan lihat beberapa contoh perhitungan menggunakan tumpuan-tumpuan ini. Sampai bertemu pada segmen berikutnya.